Ini nggak bisa juga sih ditinggalin. Jadi tunggu Elif sekolahnya libur baru bisa datang ke Indonesia. Tapi berat juga nggak sih Mbak ketika harus tinggal di Turki dan jauh banyak amat sih pertanyaannya Mbak Oyong nih. jauh dari keluarga juga di Indonesia gitu. Berat nggak sih untuk meninggalkan? Awalnya memang ya, awalnya tuh berat banget gitu kan. Biasa kita ngumpul satu keluarga besar. Kita kan 6 bersaudara, apalagi sekarang satu sudah meninggal, Kakak Siti ya, yang dulu suka atur manajer Siti. Sekarang udah nggak ada, jadi rasa kesepian itu sangat-sangat terasa buat orang tua. Makanya Siti di sini karena baru meninggal nih, kakak 1 bulan yang lalu, bapak itu minta Siti datang untuk bisa lebih lama. Mungkin karena belum siap karena kakak yang meninggal, jadi dia bilang bisa agak lama di sini nak. Ya udah Siti izin sama suami, alhamdulillah suami bilang ya udah bapak kamu mungkin masih shock, masih belum terima. Akhirnya Siti diberikan izin cukup lumayan lah sampai lebaran gitu. Mas emang nggak bisa tinggal di Indonesia gitu ya Mbak? Maksudnya kepengennya atau mungkin sebenarnya dari hati pengen banget tinggal di Indonesia ngurus orang tua gitu? Kalau dulu kan memang awal resiko untuk punya suami luar, ya memang resikonya harus dimanapun suami berada harus mengikuti. Itu memang sudah jadi salah satu prinsip ya kita. Dan Bapak Siti juga memang sudah bilang ya silakan. Tapi kadang-kadang alhamdulillah ya, suami juga mengerti kondisi Siti. Ya udah akhirnya setahun kadang-kadang bisa 2 kali datang ke Jakarta. Atau kalau sekarang sih karena Elif udah besar hanya setahun sekali tapi lama tinggalnya gitu. Jadi ya gimana ya, dibilang kangen ya kangen, tapi sudah resiko enak banget sih. Jadi buat Siti nggak masalah gitu kan. Orang tua Siti pun mengerti gitu kondisi Siti. Berarti Ramadan pertama kalinya atau mungkin sebelumnya juga Ramadan selalu di Indonesia? Udah 2 kali sih Ramadan. Justru yang tahun berapa pernah sama suami di sini Ramadan sampai Lebaran. Tahun kemarin di Turki, tahun sekarang ini alhamdulillah bisa di sini insyaallah. Mungkin apa sih yang dikangenin ketika Ramadan di Suasananya Ramadan di sini kan berbeda ya sama di Turki, atau mungkin karena kalangan atau tempat tinggal Siti itu memang sudah di kota metropolitan, jadi dia itu nggak serame ya. Jadi kalau pas Lebaran sepi. Kalau di sini kan rame banget Lebaran ngumpul keluarga. Kalau di sana ya biasa aja gitu, karena memang tinggal di apartemen kan, jadinya biasa aja gitu. Jadi suasananya buat Siti memang kuat di Indonesia. Dan mungkin kayak budayanya mulai dari makanan juga berbeda gitu. Iya, dan mungkin karena memang keluarga dari suami Siti kan sepi ya, cuma satu. Jadi kesannya tuh nggak rame. Kalau di Siti kan banyak keluarga besar, jadi kayak ponakan, sepupu, itu semua datang semuanya, jadi rame gitu. Jadi suasananya rasanya tuh kena banget. Itu mungkin ada rencana untuk buat nemenin dari Elif nggak sih, misalnya nambah omongan lagi gitu? Insya Allah doain aja. Insya Allah sekarang lagi fokus sama Elif ya, kelas 2 nih. Jadi memang Elif harus benar-benar Siti Siti temanin untuk sekolahnya selama datang. Ya doain aja. Tapi kayak lebih susah nggak sih Mbak ketika ngurus anak perempuan gitu? Nggak tahu ya, karena kan belum punya anak laki-laki Ya, gitu. Jadi Siti sih seneng ya, enjoy jadi ibu rumah tangga, ngurus anak di Turki, bisa urus Elif itu dengan dengan sendiri tuh ada kepuasan tersendiri sebagai ibu. Kalau Kita tahu anak sakit, anak maunya apa, anak maunya minta apa, kita tahu banget gitu. Karena kita udah tahu dari kecil sampai sekarang itu yang ngurus benar-benar Siti. Kalau anak sendiri udah diajarin Lebaran apa suami? Ayo, nanti judulnya itu nih ya. tapi emang banyak netizen juga. Maksudnya yang benar kan, Lebaran nanti suami nggak bisa kemari kan? Suami lebarannya kan sama orang tuanya di sana, karena kan memang orang tuanya sudah tua. Jadi juga kan bapaknya juga sudah meninggal dan anak satu-satunya, jadinya kan harus temanin orang tuanya di sana. berarti bisa dibilang ini lebaran pertama ya, atau Ramadan pertama terpisah dari suami ya?
Atau enggak sih, kedua enggak, ya. kedua ya? Kedua. Dan netizen kan banyak juga yang mungkin maaf mulutnya agak ini ya, mungkin karena Mbak Sering Titi datang. pulang sendiri dan di situasi seperti ini dikirain lagi ada masalah juga tuh Mbak. Oh iya, makanya ya itu sih udah biasa ya. Kalau misalnya netizen tuh semua berpikir kayak gitu sih udah biasa. Cuma kan kenyataannya alhamdulillah memang enggak. Karena si datang pun ke sini atas izin dari suami gitu kan. Atas izin dari suami. Jadi alhamdulillah tenang-tenang aja. Jadi ya biarin aja lah netizen berpikir apa, yang penting kan Sitinya juga baik-baik aja, suami baik-baik aja, tiap hari video call sama suami, siang, malam, pagi gitu, jadi semuanya tahu. Tapi merasa terganggu juga sih Mbak ketika ada omongan dari netizen yang seperti itu gitu, padahal baik-baik aja nih. Ada resiko ya, gimana ya nggak apa-apa lah. Yang penting sekarang netizen insya Allah di bulan Ramadan bisa memperbaiki diri, kita sama-sama yuk gitu. Kalau misalnya selalu berpikiran jelek sama orang juga kan ibadahnya juga kan nggak maksimal ya. Jadi mudah-mudahan yuk kita sama-sama berpikir positif untuk bisa meningkatkan ibadah kita lebih baik lagi di bulan Ramadan. Tapi pernah nanggapi nggak omongan netizen atau apa gitu gitu? Sih. Nggak pernah cuek ya? Cuek aja, biarin aja nanti dia berpikir sendiri. Oke, terakhir ini anak sendiri udah diajari bahasa Indonesia atau tapi Anak bisa 3 bahasa ya? Lancar dia. Lancar dia? Lancar banget bahasa Indonesia. Berarti dari kecil diajarin atau? Iya, dari kecil memang Siti bahasa ibu ya. Bahasa ibu. Jadi memang diajarin walaupun di Turki, Siti selalu menggunakan bahasa Indonesia. Kalau sama bapaknya, sama neneknya yang di Turki, dia menggunakan bahasa Turki. Jadi 2 bahasa. Jadi kadang Siti kadang suka nanya sama Elif, Elif, Baba ngomong apa? Mau tahu kan? Oh, Baba bilangnya begini, maksudnya gini, gitu. Ini masing-masingnya nggak bisa bahasa Turki. Gak bisa. Tapi komunikasi di sana gimana? Pakai bahasa Inggris? Bahasa Inggris ya. Maksudnya kalau bahasa rumah, bahasa kayak pasar ya ngerti. Cuma kalau bahasa yang formal itu susah ya, untuk khusus, untuk untuk bisa dan lancar. Karena memang suami Siti pun di sehari-harinya menggunakan bahasa Inggris aja, jadi kan kita jadi nggak pernah terdengar kan bahasa Turki. Paling kalau di luar aja kita baru dengar bahasa Turki, oh ya begini. Kebetulan teman-teman Siti semuanya pakai bahasa Inggris karena mungkin menghargai gitu, menghargai. Oh ya ada ini, ada orang luar kan asing, jadi teman sahabat itu pakainya bahasa Inggris. Artinya selama 10 tahun juga kan pasti sempat belajar juga dengan suami gitu Mbak? Nggak pernah. Oh Nggak pernah. Jadi buat dia bahasa bukan masalah ya. Yang penting kan kita sama-sama bisa bahasa Inggris. Akhirnya anak kan gitu loh, anak yang bisa karena dia selalu dilatih bahasa Turki. Kadang-kadang gitu, Liv, Baba ngomong apa gitu, sengaja walaupun Siti ngerti tapi kan nggak bisa ngejawabnya. Ini ibu, bapak tuh nanya ini, oh ya berarti anaknya nggak gitu. Tapi pernah punya pengalaman kayak dibohongi nggak sih ketika menggunakan bahasa Turki gitu? Enggak. Mbak? Enggak, karena Sitinya ngerti gitu, tapi nggak bisa ngejawabnya. Oke. Anak udah umur berapa sekarang? 7 tahun ya. Oke. Ini tahun Lebaran keberapa di Turki selama apa? Itu 10. Ke 10 tahun ya. Oh, oke, siap. Mungkin doanya dan